Hari ini kita membahas tentang pengenalan laboratorium kimia. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengenalan ilmu kimia. Ilmu kimia itu adalah ilmu yang berlandaskan eksperimen. Oleh karena itu, laboratorium akan sangat membantu dalam mempelajari ilmu kimia. Untuk siswa SMA, laboratorium kimia ini akan membantu memahami konsep-konsep kimia, membuktikan konsep, dan melakukan penelitian sederhana. Ketika masa pengenalan lingkungan sekolah, kalian sudah tahu laboratorium biologi itu ada di depan ruang keluarga. Jadi kalau kita jalan terus ke arah perpustakaan, kita dapat laboratorium kimia itu ada di ujung sana. Jadi naik dari tangga sini terus sampai ke ujung. Apa itu laboratorium? Ada apa dalam laboratorium? Jadi laboratorium itu tempat untuk penelitian. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, menemukan suatu ilmu atau membuktikan suatu ilmu, itu ilmu kimia, kita di laboratorium kimia. Jadi di laboratorium itu ada ruang penelitian. Selain ruang penelitian yang Mem sebutkan tadi, ada banyak jenis ruangan di laboratorium kimia yang lengkap. Tetapi di sekolah kita tidak kita temukan ruangan selengkap ini. Jadi ada ruang persiapan, ruang penyimpanan alat, ruang penyimpanan bahan, ruang asam atau sering kita sebut lemari asam, ruang timbang, dan ruang istirahat. Laboratorium SMA Negeri 1 Tebing Tinggi itu memiliki 2 pintu. Ini pintu pertama. Ya. Kemudian di sini pintu kedua. Jadi kalau anak-anak nanti masuknya dari sana, tas tidak boleh dibawa ke dalam. Ya, ditaruh di depan ini. Ya, hanya bawa LKS dan peralatan lain. Ini untuk bisa keluar masuk. Di sana ada kamar mandi. Ya. Nah, laboratorium itu terdiri atas ruang laboratorium. Jadi di SMA Negeri 1 ada namanya ruang penelitian. Inilah yang kita gunakan untuk belajar. Ruang penelitian. Ini. Nah, laboratorium ini dilengkapi juga dengan ruang penyimpanan alat dan bahan. Di sini abaikan kalau kurang rapi. Ini ruang penyimpanan alat dan bahan. Kemudian ada ruang persiapan. Ruang persiapan ini juga kantor mini dari ibu laboran kita, Ibu Marta Butar-Butar. Ibu ini sarjana kimia, sudah PNS lama. Jadi ibu inilah yang mengurusi segala praktikum kita. Ibu ini sangat rapi, tulisannya sangat cantik. Ya, inilah ruang persiapan. Jadi kalau ada yang perlu tentang praktikum, bisa minta tolong dengan Ibu Marta Butar-Butar. Sebelum memasuki laboratorium kimia, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, jas lab atau jas praktikum. Yang kedua, catatan praktikum atau petunjuk praktikum. Jadi sebagai syarat masuk laboratorium, anak-anak kami harus punya jas lab seperti ini. Nanti bisa kamu beli sendiri. Ini sebagai alat pelindung kita ketika kita mengadakan penelitian di laboratorium. Selain itu kita juga punya petunjuk untuk penuntun praktikum kimia. Mengapa? Karena semua yang kita lakukan di laboratorium harus sesuai prosedur. Materi kita yang pertama nanti adalah mengenai pengenalan laboratorium kimia. Pengenalan laboratorium kimia. Ini. Jadi alat dan bahan nanti menunjukkan apa itu alat, apa bahan, bagaimana harus kerja di laboratorium. Ya. Nah, laboratorium kita juga dilengkapi dengan wastafel tentunya. Ya. Di sini wastafel. Nah, ini termasuk perabotan laboratorium. Nah, jadi kalau duduk
di laboratorium tuh ada aturannya, nah, ada aturannya. Jadi kalau udah masuk dari sana, pas di sini ada 6 meja, kelompok 1 duduk di sini, kelompok 2, kelompok 3 di sana, 3, 4, 5 di belakang, 6 di ujung sana. Nah, yang duduk di kelompok 1 ini adalah kelompok persiapan. Mereka yang menyiapkan praktikum hari ini, ya. Mulai dari peminjaman alat. Jadi nanti membagikan alat ke kelompok lain, membagikan peralatan dan bahan ke kelompok lain, ya. Kemudian nanti memeriksa kembali setelah dipulangkan apa yang kurang, apa yang hilang, ya. Setelah itu membersihkan laboratorium. Itu tugas dari kelompok penyaji yang duduk di sini. Nah, jadi kalau praktikum hari ini kelompok 1 yang duduk di sini, untuk praktikum kedua kelompok 2 yang sebelumnya duduk di sini pindah ke sini. Jadi posisinya menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 1 di ujung sana. Pertemuan berikutnya 3 yang di sini. 3, 4, 5, 6, 1 jadi di sana, 2 di ujung sana. Begitu seterusnya. Nah, sampai sekian dulu. Kalau ada yang kurang nanti kita ketemu di Zoom atau di Google Classroom, boleh ada nanti buat pertanyaan di kolom komentar ya nak ya. Oke, terima kasih. Di laboratorium kimia ada yang disebut dengan perabot, ada alat, ada bahan. Kita mau lihat perbedaannya di mana. Yang kita gunakan langsung dalam penelitian adalah alat dan bahan. Sedangkan perabotan ini adalah hal-hal yang mendukung terlaksananya penelitian di laboratorium. Perabotan itu seperti lemari, meja, kursi, papan tulis. Nah, itu dia. Oke, kita ketemu di pengenalan alat-alat laboratorium. Seperti yang kita sudah bahas tadi, bahwa di laboratorium ada yang disebut dengan alat dan bahan. Jadi di sini alat itu bisa digunakan berulang-ulang, sedangkan bahan itu hanya sekali pakai. Nah, contoh peralatan di sini, ya. Nanti alat-alat laboratorium, perkenalkan yang ada di sini saja. Rak dan tabung reaksi, kemudian gelas kimia, ya, spatula, kemudian corong, lampu Ellen Mayer, kemudian ada di sini pipet tetes. Spatula itu bisa berupa, jadi bisa juga dia dari metal seperti ini, dari besi, bisa juga ada spatula dari gelas ukur. Gelas ukur ini bisa berbagai ukuran, bisa juga ada yang besar, ada yang kecil, juga ada yang sangat kecil seperti ini. Gelas ukur. Kemudian di sini ada plak tetes, ya. Kemudian cawan perselen. Beda dengan ini lumpang dan alu. Biasanya kita gunakan untuk menggerus sesuatu hingga halus, ya. Termometer, penjepit tabung. Kemudian ada di sini kaki 3, pembakar spiritus. Jadi kalau kita buat satu set di sini, ya, satu set di sini ada statis, ya. Kalau kita untuk praktikum kelas 11 kita gunakan ini durek, ya. Jadi ini bisa di stem, ya, durek, rasa asbes. Biasanya satu set di sini dengan pembakar spiritus. Kita memanaskan sesuatu di cawan perselen ini, bisa
bisa satu-satunya bentuk begini. Di praktikum berikutnya nanti peralatan ini akan kita gunakan semua. Nah, untuk menimbang, ini praktikum kita yang pertama nanti adalah menaksir massa, menimbang massa, menaksir volume dengan menimbang volume. Itu praktikum kita yang pertama nanti. Kita gunakan di sini. Ya, kelas kimia ini juga ada dalam berbagai ukuran. Itu dulu untuk hari ini. Kalau untuk bahan, ini spiritus termasuk bahan ya. Spiritus karena sekali pakai. Bisa juga di sini. Ini NaOH misalnya. NaOH. Ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan. Oke. Terima kasih. Keselamatan kerja di laboratorium. Nah, selama berada di laboratorium, praktikan harus menjaga ketertiban, keselamatan diri maupun orang lain. Jangan melakukan sesuatu yang tidak kau pahami, apalagi di luar prosedur kerja. Itulah sebabnya selalu ada penuntun praktikum atau LKS. Selain petunjuk umum yang Mem katakan tadi, di sini ada beberapa petunjuk dan larangan. Nah, jadi bisa kalian lihat nanti di sini ya, apa yang bisa dilakukan dan apa yang dilarang. Di sini juga ada daftar zat-zat kimia yang berbahaya. Nah, jadi dengan mengenal bahan kimia dan akibat yang ditimbulkan, itu akan mendorong kita untuk lebih berhati-hati melakukan kerja di laboratorium. Di sini ada daftar, jadi zat-zat yang berbahaya dan bahayanya apa? Di sini ada semua. Nanti ini pelan-pelan bisa dipelajari dan dipahami untuk menghindari adanya kecelakaan di laboratorium kimia. Sekianlah pembelajaran kita hari ini mengenai pengenalan laboratorium kimia dan keselamatan kerja di laboratorium kimia. Terima kasih.